Tengah gua. why you touch like my teeth? And I say like let's just get over it and continue. Woi, ngakak woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini sekarang udah pagi dan lagi semangat buat bikin video. Gimana teman-teman kabarnya di sana? Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita selalu diberi kesehatan, kelancaran kegiatan, dan aktivitas yang barokah. Seperti yang kita tahu atau terkenalnya, Malaysia tuh terkenal dengan multi language-nya. Itu dikarenakan di sana itu banyak penduduk dari beragam ras gitu. Ada yang Cina, ada yang Thailand mungkin, ada yang Filipina, ada yang Bangladesh juga. Nah di situ mereka bukan cuma yang sekedar singgah aja, tapi posisinya juga kayak kuat gitu di situ. Kayak kalau orang Cina ya berbahasa Cina, kalau orang turis luar atau bule gitu di sini sebutnya itu juga berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi Malaysia dikenal dengan itu, multi language-nya. Nah, katanya kebanyakan kalau di tempat kerja ataupun sekolah itu udah banyak yang menerapkan menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Bahkan di video kemarin aku lihat kan, kalau kita kelihatan physically-nya itu Chinese gitu, kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin itu dianggap aneh ternyata. Sampai kayak gitu. Jadi di sini aku mau lihat video-video tentang multi language di Malaysia. Oke? Langsung aja kita ke videonya, check it out. Video yang pertama. Apologize lah. And then like, you know what he said? Oh, why you touch like my teeth? And I say, girl, I apologize with you. Like let's just get over it and continue playing lah. And then like, woi, ngakak woi. Dia nih kayak mahasiswa di college gitu, salah satu kampus internasional di Malaysia. Dia bingung di hari pertama masuk. Jadi keterangannya POV, point of view, hari pertama masuk kampus internasional di Malaysia tuh. Dia sampai ngangong-ngangong gitu. Cara nangkep otaknya itu nggak terlalu cepet gitu. Bahasanya kadang ini masuk Malay, terus kadang masuk Inggris, kadang masuk Cina gitu, sampai bingung. Apalagi muka kakaknya, dia sampai pakai filter gitu, lucu banget coba. Lanjut, kita ke video berikutnya. Oh, ini kayak parodi gitu tadi sini. Oh, orang bule tanya sama penduduk lokal. Sorry, did I come to the right country? Because that sounded Chinese. Yes, in Malaysia we speak many different languages. English, Malay, Mandarin. Hello. Hey, இங்க வலக்க தம்பிக்கு பனாலி பேப்பர் சாப்பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். And what language is that? தமிழ் தான். Oh, Kena tak esap saya. so that's Mandarin? That one is Cantonese lah. Wow. So what languages can you speak? English. And Just English. we took all our spices, but didn't bother to learn any of the languages. You Malaysians are so impressive. Wah, this Mas Ali he say he very impressed with Malaysia. Don't go for a trick. Kita isi nasi lemak sedap then famous in all. Pasti bingung kalau jadi bulenya. I mean it. Most people around the world can only speak one language. But you guys can speak multiple languages. It's so beautiful. Wow, it's moment like this that make us truly proud in Malaysia. To interrupt this beautiful moment, but you still didn't tell me where the best food is. Banana leaf. No, aku dah. Apa bang teh rendang lah. Nasi lemak. Char Kway Teow. Lucu banget di ujung-ujung kayak dia merodiin kayak berantem gitu. Di sini ternyata banyak banget ya bahasanya. Yang pertama tadi ada Malay, terus Mandarin, terus Inggris, terus ada apa lagi tadi? Bentar. Tamil, terus habis itu ada lagi Cantonese tuh banyak banget coba.
Jadi mungkin ekspektasi orang sana itu satu orang itu bisa minimal 2 bahasa gitu kayaknya deh. Jadi di situ kayak ditungguin kan bulenya. So bahasa apa yang kamu bisa selain bahasa Inggris gitu? Ternyata gak bisa cuma bahasa Inggris aja gitu. Lucu banget ya dia parodinya. Mana apa? Orangnya juga mencerminkan bahasanya gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Video yang ketiga. Everyone speaks English in Singapore, but korang tahu tak bahasa Melayu is still the national language? Okay, sini aku cerita sikit. On 1 October Really? 1965, 2 bulan selepas Singapura merdeka, Perdana Menteri Singapura Encik Lee Kuan Yew mengisytiharkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa nasional kerana ramai orang yang berbual Melayu pada waktu itu. So, macam mana dijadikan bahasa nasional? Firstly, bahasa Melayu amat senang untuk dipelajari berbanding bahasa-bahasa lain. Maklumlah, kita hanya menggunakan 26 huruf yang sama seperti bahasa English. Secondly, did you know that orang Melayu adalah orang native Singapura? Yes, they are. Especially time Sir Stamford Raffles menjajah Singapura. Demi mengekalkan heritage ini, pemerintah buat keputusan untuk menamakan bahasa ibunda bahasa nasional kita. As Hang Tuah once said, tak akan Melayu hilang di dunia. And lastly, orang kita make up 14% of overall penduduk Singapura. Jadi, Malay as national language ini merupakan salah satu langkah untuk preserve our culture and identity of our people. Jadi, sesiapa yang boleh berbahasa Melayu itu, maknanya you all bukan sahaja boleh berbual in your mother tongue, but also Singapore's national language. Tapi sekarang ini ada orang Melayu yang rasa awkward atau tak boleh berbual bahasa Melayu langsung. Tapi kita fahamlah, sebab di sekolah atau kerja semua berbual bahasa English. Cuma sayang, kalau bukan kita yang jaga bahasa ini, siapa lagi yang boleh? Baru tahu guys, ternyata bahasa nasional Singapura itu pakai bahasa Melayu ternyata. Jadi pertama karena bahasa Melayunya itu mudah lah, ya mirip sama Indonesia gitu. Dia mudah dipelajari karena ya hanya terdiri dari 26 huruf kayak bahasa Inggris gitu. Terus habis itu tadi sekitar 14% penduduk Singapura itu ditempati oleh orang Melayu gitu, Malaysia gitu ternyata. Tapi masih ada juga kesenjangan di zaman sekarang itu. Seiring berkembangnya zaman, ada kesenjangan di mana orang-orang Melayu tuh sekarang udah mulai apa ya, kayak berkurang lah penggunaan bahasa Melayunya itu karena tuntutan tadi di sekolah, di tempat kerja itu semuanya harus menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi kita misal sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 2 sore lah intinya, katakan segitu. Terus kita di rumah nggak ketemu siapa-siapa, jadi kayak kebiasaan bahasa Inggrisnya tuh spontanitas gitu mungkin jadinya, kayak habit lah, jadi kayak habit. Nah, kalau kayak gitu, menurutku kayaknya kalau misal kalau saya sebagai orang Malaysia gitu misalnya, itu untuk menggunakan tadi tuh harus disesuaikan sih bahasanya menurutku, di mana kita berada. Misal kita di sekolah, kita pakai bahasa Inggris, oke. Terus habis itu pulang ketemu keluarga, biasa yang kita pakai bahasa Melayu, pakai aja bahasa Melayu. Atau ketemu mungkin orang-orang yang udah sepuh atau orang tua di sana tuh yang fasih pakai bahasa Melayu, kita gunalah bahasa Melayu itu gitu. Sama kayak di Indonesia kayaknya gitu. Kalau di Indonesia sama, aku pergi ke office atau lab gitu, ketemu supervisor dan lain-lain, kita guna bahasa Indonesia. Terus pulang ke kos, ketemu teman, ada yang pakai bahasa Jawa karena kita satu suku gitu, jadi paham. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia, yang beda suku kita pakai bahasa Indonesia. Terus ngobrol sama orang tua juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Wah, ini POV lagi nih. Kita play dulu. POV, Malaysia. you married a Malaysian. Oh, lagi drive thru kayaknya ini. Boleh bagi saya satu layoff set. Bahasa Inggris, bahasa Just Inggris regular. lagi. Ayo semua deh. Add one more. Oke, bahasa Inggris lagi. Tadi Pak. Bahasa apa itu?
Oh, Jepang kayaknya. Tambah satu lagi apple pie. Tambah satu lagi That's all? apple pie. Bahasa Melayu, Okay, Inggris thank lagi. Cek tukar. Bahasa Inggris lagi. Istrinya sampai gini ekspresinya ngong gitu. Gimana otaknya kerja gitu di situ katanya. Lucu banget. Oke guys, jadi kayak gitu video-video yang udah aku tonton. Jadi yang pertama multilanguage itu ada bagus dan kurang bagusnya, bukan buruk ya, kurang bagusnya di situ. Yang bagusnya tadi kita bisa berbagai macam language dan bisa beradaptasi dengan cepat jadinya nanti ketika di suatu tempat yang membutuhkan bahasa tersebut. Terus mungkin kurang baiknya di situ kita jarang atau melupakan sedikit melupakan lah intinya bahasa nasional kita gitu. Terus tipsnya tadi kalau di mana lingkungan kita berada di situ kita gunakan sebaik mungkin bahasa nasional kita. Jadi gitu aja. Oke. Overall ini keren banget bisa berbagai macam bahasa, sedangkan aku bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja masih kurang banget. Semoga aku semangat belajar lagi ya buat belajar bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi. Terus jadi sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banget buat para penonton yang udah setia nonton YouTubeku atau channelku ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu, habis itu like, komen. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.